Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi kami dari kelompok mentoring IP 67 akan menjelaskan tentang apa sih ada pergaulan itu. Nah, di sini ada tujuannya. Jadi tujuan yang pertama itu memahami adab bersosialisasi dalam Islam dan mengamalkannya. Yang kedua itu mengetahui tentang hubungan komunikasi lawan jenis dalam Islam. Dan yang ketiga itu mengetahui batasan yang dibolehkan dan yang dilarang dalam berkomunikasi. Pengertian adab. Adab berasal dari kata Arab yaitu adaba, yu'addibu, ta'dib yang dapat kita artikan sebagai sebuah proses mendidik atau pendidikan. Jadi pengertian adab adalah sebuah proses manusia untuk mendapatkan ilmu yang dipelajari selama hidupnya untuk mencegah dia dari segala bentuk kesalahan dan kemungkaran. Surat Al-Hujurat ayat 13 ada dalil tentang adab, berisi adalah, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam firman-Nya ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai manusia merasa bangga atau lebih tinggi daripada yang lain karena bangsa atau suku tertentu. Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ayat ini adalah agar manusia saling mengenal sehingga bisa memberi manfaat kepada sesamanya. Pergaulan itu sebenarnya hubungan manusia dengan manusia lainnya. Namun tidak semua anak muda paham bagaimana seharusnya adab-adab pergaulan yang baik antar sesama, terutama kepada yang seusianya. Dari pergaulan anak muda di dalam Islam. Nah, jadi di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama itu kita itu harus saling mengucapkan salam atau saling bertegur sapa ya di antara kita. Yang kedua itu kita harus saling memilih sahabat. Nah, memilih sahabat ini kita harus pandai-pandai dalam memilih sahabat yang baik untuk masa depan kita sendiri. Nah, yang ketiga, kita itu harus saling tolong-menolong agar sahabat yang kita tolongi itu mau menolong kita kembali. Dan yang terakhir, kita itu harus saling menghormati agar persahabatan kita itu berlangsung dalam jangka yang lama. Ada adab kepada orang yang lebih tua. Nah, Islam semantis mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua dengan menghormati dan menghargainya. Contoh adab kepada orang yang lebih tua. Di sini ada beberapa contoh adab kepada orang yang lebih tua. Yang pertama, menempatkan orang tua di tempat yang lebih layak ketika berada di sebuah majelis. Ini bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua dan menghargai pendapat mereka lebih dari yang lainnya. Lalu yang kedua, tidak mendahului ucapan saat berbicara, lalu tidak memotong ucapannya ketika sedang berbicara. Yang keempat, ada menyambut kedatangannya dengan ucapan yang baik. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, adab terhadap lawan jenis. Jadi, pacaran atau hubungan antar lawan jenis yang bukan mahram, itu hukumnya udah jelas di dalam Al-Quran. Karena sungguhnya pacaran itu jalan termudah untuk setan menggoda manusia untuk berbuat zina. Ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya adalah contoh adab dengan lawan jenis. Contoh untuk melakukan adabnya, yang pertama ada jaga pandangan, lalu menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat mendekatkan diri dengan zina, lalu menjauhi pembicaraan atau berbicara yang dapat mengundang selera dan syahwat, lalu hindari bersentuhan dengan lawan jenis, lalu tidak melakukan ikhtilat atau menyendiri dengan lawan jenis di suatu tempat. Dalam hal menjaga aurat, Nabi pun menegaskan sebuah tata krama yang harus diperhatikan. Beliau bersabda, tidak dibolehkan laki-laki melihat aurat atau kemaluan laki-laki lain. Begitu juga perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain.
dan tidak boleh laki-laki berkemul dengan laki-laki lain dalam satu kain. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh berkemul dengan sesama perempuan dalam satu kain. Hadis riwayat Muslim. Pergaulan antar agama dalam perkara umum atau sosial, kita harus tetap menjalin hubungan baik dengan non-muslim sekalipun. Sesama muslim merupakan saudara, seperti satu tubuh bangunan kokoh dan saling mendukung antar bagiannya. Pergaulan sesama muslim dibalut dengan ukhuwah Islamiyah. Sesama muslim juga tidak boleh saling bergibah, memfitnah, menyebarkan aib, dan lain-lain. Banyak hak saudara kita atas diri kita, sebagaimana dalam hadis Nabi, jika ada yang bersin, hendak kita mendoakan. Jika diundang, hendak menghadirinya. Jika kita sakit, hendak kita jenguk. Jika ada yang meninggal, kita sholatkan dan antarkan ke pemakaman. Jika dimintai nasihat, hendaknya kita memberikannya. Pergaulan dalam keluarga, bersikap santun dan lemah lembut kepada ibu dan bapak kita, terutama jika mereka sudah lanjut usia. Jangan berkata kepada keduanya. Terhadap keluarga, hendaknya kita senantiasa saling mengingatkan untuk taat kepada ajaran Islam. Kita hormati, misalnya dengan tidak menzalimi, menyakiti, dan mengganggunya, dengan membantunya, dengan meminjaminya sesuatu yang dibutuhkan, memberinya bagian jika kita tidak sedang masak-masak. Di sini ada hak muslim atas muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kewajiban muslim terhadap orang muslim lain 6 perkara. Lalu orang itu bertanya kepada beliau, apakah itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika berjumpa dengannya diberi salam, jika diundang mendatanginya, jika dimintanya nasihat diberikan, jika bersin dan ia memuji nama Allah, doakanlah dia, jika ia sakit tengoklah dia, dan jika ia meninggal dunia iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Di sini ada sebuah quotes yang kita tulis, sahabat akan tetap menjadi sahabat kapanpun. Menyakiti sahabatmu merupakan hal yang akan kau sesali seumur hidupmu. Jadi kesimpulan dari materi kita tentang adab pergaulan itu, bahwa dalam pergaulan itu nggak boleh membeda-bedakan suku, ras, agama, agar kita tuh bisa hidup saling berdampingan dengan rasa toleran yang sangat tinggi. Dan juga sebenarnya itu harus ditanam dalam diri kita sejak kita masih kecil atau sejak dini. Sekian dari kami, kelompok mentoring IT 67. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.